Salah satu teman saya memberikan kutipan yang sangat menarik sekali dan saya pikir saya ingin membagikan dengan Anda. Beliau menyatakan bahwa cintailah uangnya, bukan bisnisnya. Nah, ini cukup menarik karena beliau sebagai seorang pengusaha memiliki puluhan cabang restoran di seluruh Indonesia dan juga memiliki berbagai bidang usaha lainnya. Ini bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh mentor saya. Mentor bisnis saya mengatakan bahwa cintailah bisnisnya, bukan uangnya. Jadi di video ini saya ingin ngobrol dengan Anda, ingin berbicara dengan Anda tentang cintai uang dulu atau cintai bisnisnya dulu. Mana yang lebih penting? Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Daryanani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan di salah satu MLM internasional. Yes, saya seorang pelaku bisnis MLM, di mana seorang yang menjalankan bisnis MLM maupun orang yang mungkin di bidang marketing seperti agen asuransi dan lain-lain itu tidak begitu disukai oleh banyak orang. Tapi apakah ada duitnya? Yes, kita semua sudah tahu bahwa bisnis MLM, bisnis asuransi itu ada duitnya, tapi banyak yang tidak menyukai bisnisnya. Sehingga mungkin video ini akan memberikan Anda sudut pandang yang sedikit berbeda. Jika ada bisnis yang memberikan Anda keuntungan yang besar, sikat bos, jangan mikir, Anda hajar aja. Apakah Anda menyukai atau tidak, Anda sikat aja bisnisnya. Saya sangat setuju dengan kalimat tersebut. Anda perlu pelajari tentang bisnis tersebut. Ya jangan langsung asal sikat aja sih, tapi Anda pelajari dulu. Anda pelajari apakah bisnisnya legal atau tidak. Apakah permodalannya Anda sanggup atau tidak. Dengan resikonya bagaimana. Karena semua bisnis pasti ada resiko. Semua usaha pasti ada resiko. Anda bisa menimbang kembali dengan kondisi finansial Anda masing-masing. Apakah Anda sanggup atau tidak untuk mengambil bisnis tersebut. Jika Anda rasa sanggup atau Anda nilai resikonya cukup oke, Anda cukup siap untuk mengambil bisnis tersebut, sikat. Apakah Anda suka atau enggak, itu masuk ke urutan 745 hal pertimbangan Anda. Kalau bisnis ada uangnya dan legal dan halal dan menguntungkan dan tidak beresiko atau secara resiko Anda rasa cukup oke, sikat. Jangan perlu peduli tentang apakah Anda menyukai bisnisnya, mencintai bisnisnya ataupun tidak. But what about mencintai bisnisnya? Bagaimana dengan mencintai bisnisnya? Berarti nggak penting dong? Enggak juga. Gini, kalau Anda hanya menyukai uangnya, mencintai uangnya, tapi tidak mencintai bisnisnya, apa yang akan terjadi? Anda mungkin bisa mendapatkan keuntungan di jangka pendek. Ini belum tentu Anda dapat keuntungan juga ya. Yang namanya bisnis kan ada juga. Tapi mungkin saja, anggap saja Anda mendapatkan keuntungan di jangka pendek. Jika Anda tidak mencintai bisnis yang Anda sedang kerjakan sekarang, Anda tidak akan memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Bisnis Anda hanya akan berdurasi jangka pendek. Untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang, Anda harus mencintai bisnisnya. Terus ada juga yang berpendapat, Pak, saya kan nggak suka sama bisnisnya, saya hanya suka cuannya, saya hanya suka keuntungannya. Itu menarik Pak, keuntungan kalau saya dagang produk A, menjalankan bisnis A, ini untungnya gede, tapi bisnisnya saya nggak begitu suka. Ya, I'm sorry to say, mohon maaf, sorry bosku, Anda nggak bakal sukses di bisnis tersebut untuk jangka panjang. Kalau Anda hanya sekedar ingin menjalankan, membeli barang A, terus jual barang A, habis itu beres, habis itu Anda melupakan bisnisnya, it's okay, Anda bisa melakukan hal tersebut. Tapi jika Anda ingin membangun kerajaan bisnis, Anda pengen bisnis yang bisa bertahan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dari barang yang atau dari bisnis yang tidak Anda cintai, Anda tidak akan bisa. Di semua bidang, semua pengusaha sukses itu mencintai bisnis mereka. Kalau hari ini Anda belum menemukan alasan bagaimana Anda bisa mencintai bisnis Anda, ya Anda perlu cari. Ya ini bukan Anda lahir langsung terciptakan untuk satu buah bidang. No, semua orang lahir dalam kondisi tidak mengetahui tentang apapun. Mereka menumbuhkan cinta atas hal tersebut. Saya nggak tahu apa yang saya ngomong masuk akal atau enggak. Cuman maksud saya kayak gini, semua hubungan pun seperti itu. Anda tidak ketemu langsung sama satu orang, pasangan Anda langsung cinta mati sama dia. Enggak, itu cuma terjadi di film-film. Tapi dalam dunia nyata apa yang terjadi? Anda mencari satu hal, atau mungkin di awal Anda menyukai satu hal, terus tentang pasangan Anda, terus Anda mencari alasan lain. Anda memberikan hubungan itu alasan-alasan supaya hubungannya bisa bertumbuh.
Nah, hal tersebut, hal yang sama yang perlu Anda lakukan dengan bisnis Anda. Anda mungkin hari ini menyukai hanya satu hal dalam bisnis Anda. Anda hanya menyukai cuannya, Anda hanya menyukai profitnya, Anda hanya menyukai keuntungannya. Oke, nggak masalah. Tapi untuk mendukung ini, untuk menopang supaya si hubungan Anda dan bisnis Anda itu bisa awet untuk jangka panjang, agar bisnis Anda langgeng, yang perlu Anda lakukan, Anda perlu mencari kira-kira alasan lain apa nih yang saya bisa cintai dari bisnis ini. Karena hanya dengan Anda mencintai bisnis Anda bisa melewati proses suka maupun duka. Karena bisnis Anda itu tidak akan hanya semua smooth. Begitu banyak pengusaha yang hanya menjalankan bisnisnya pada saat bisnisnya baik-baik saja. Pada saat bisnisnya sudah mulai goyang sedikit, beliau lepas tangan dan kabur. Udahlah, KO. Bisnisnya juga tumbang, bisnisnya juga hancur. Ya tapi kita lihat semua pengusaha besar, semua usaha yang bertahan lama, itu semua orang-orangnya mungkin di awal memulai dengan mencintai uangnya, tapi mereka menumbuhkan rasa cinta terhadap bisnisnya. Tolong dicatat, menumbuhkan rasa cinta. Cinta itu tidak datang langsung otomatis dari wahyu atau ilham dari Tuhan, langsung mencintai, ada hubungan perasaan. Nggak kayak gitu. Mereka mencari cara. Misalnya mereka suka dengan customer, mereka suka berkomunikasi dengan customer, tapi tidak suka di bagian packaging, produksi, dan lain-lain. Mereka mungkin mencintai bisnisnya dengan pertama berhubungan dengan customer, dengan konsumen lebih banyak. Terus di bagian-bagian yang mereka tidak begitu mencintai, ya mereka terpaksa melakukan itu, walaupun mereka mencintainya customer service. Sebaliknya, bagian orang yang suka hanya produksi, mungkin mencintai bisnisnya bagian produksi, tapi tidak begitu mencintai bagian marketingnya. Di awal ya mungkin sisi produksinya kualitasnya bagus, tapi mau nggak mau dia harus mulai mencintai bagian pemasarannya juga. Sama seperti pasangan kita menerima mereka itu, mencintai mereka itu satu paket apa adanya. Kita nggak bisa hanya mencintai sifatnya tapi tidak suka hal yang lain. Kita tidak bisa hanya menyukai mukanya, badannya tapi tidak menyukai yang lain. Nggak bisa, kita harus menerima apa adanya, kondisinya satu set. Nah, hal yang sama juga dengan bisnis kita. Bisnis Anda adalah bayi Anda, adalah anak Anda. Kita lihat, Steve Jobs dia mencintai Apple, Bill Gates mencintai Microsoft, Jeff Bezos mencintai Amazon. Karena cinta mereka terhadap bisnis mereka bisa bertumbuh subur. Karena ada kondisi-kondisi di mana mereka mungkin tidak mendapatkan keuntungan, bahkan mungkin mereka mengalami kerugian. Mereka dengan semangat terus menjaga. Karena mereka merawat anak mereka, ada cinta terhadap bisnis mereka. Itu yang membuat mereka bisa bertahan dan bertumbuh. Anda mulai dengan mencari bisnis yang ada duitnya. Setelah itu, mulailah belajar mencintai bisnis Anda. Setelah Anda sudah punya pengalaman di dunia bisnis, Anda sudah memiliki pengalaman beberapa tahun menjalankan bisnis A, terus Anda mau hit and run, Anda mau tabrak lari di bidang bisnis lain. Contoh, Anda mendapatkan peluang, ada bisnis yang Anda bisa lakukan, get in and get out, Anda bisa masuk dan keluar dalam waktu yang cepat, dan Anda mencintai uangnya dan Anda tidak berencana untuk menjalankan bisnis itu secara jangka panjang, sikat. Tapi setelah Anda punya pengalaman di bidang bisnis yang lain dulu, Anda melihat, Anda imbangi dulu, Anda timbang dulu, Anda cek dulu, kira-kira Anda sanggup nggak tabrak lari. Kalau kayak gitu, Anda mau cintai uangnya saja, lakukan. Tapi jika Anda belum siap untuk melakukan tersebut, jika Anda rasa, wah kayaknya kurang pas nih, jangan. Kalau boleh dipilih cintai uang ataupun cintai bisnisnya, kalau boleh dipilih salah satu, saya akan memilih cintai bisnisnya. Karena cintai bisnis akan jauh lebih awet daripada mencintai uangnya. Dan semua usaha yang besar hari ini adalah dari orang-orang yang mencintai bisnisnya. Kalaupun bisnisnya hari ini tidak ada uangnya, jika Anda mencintai bisnis Anda bisa membuat bisnis Anda semakin besar dari hari ke hari. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, Anda bisa bagikan video ini kepada 2 teman Anda untuk membantu mereka juga mendapatkan inspirasi sama seperti Anda. Kami juga ada beberapa video yang kami rekomendasikan untuk Anda seberes Anda nonton video yang ini. Saya Raja Darenani, semoga materi video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.